untuk mencahaya itu kan kita butuh kreativitas kan. Bagaimana di depan tuh cair, fluid, nggak monoton, nggak cuman crossing gitu. Yang kita lawan Cagliari crossing banyak banget, terus corner banyak banget, tapi Nah, nggak ada hasil karena yang Conte ini dan Napoli akan all out di Liga itu karena peluangnya di Liga Champions kan udah bisa dibilang tipis gitu, dan tentunya Conte tahu ya apa namanya kelebihan dan kekurangannya dia gitu. Apalagi dengan banyak pemain yang cedera sekarang, tentu dia ya mau nggak mau harus memilih lah prioritas. Halo suara Juventini, bersama gue Jeki. Kali ini adalah preview Juventus vs Napoli. Dan apakah Juventus akan membalas dendam di paruh musim kedua terhadap kekalahan di paruh musim pertama? Apakah Weston McKennie akan menjadi top skor Juventus? Ada apakah kalau Napoli kalah nih? Apakah Conte masih curhat terus kalau dia inilah. Dan apakah selanjutnya Adi lanjutkan? apakah Hoylund nyetak gol lagi ataukah Yildiz nyetak gol kembali? Oke, bagaimana dengan Bustan? Apakah Miretti main lagi gitu setelah penampilan yang kemarin? Oke, Apakah satu aja. oh ya satu dulu. Oke, kalau gitu ya, gue Jeki dan gue ingin membawakan preview kita Juventus vs Napoli. Kita perkenalkan lagi dengan yang pakai baju hitam dengan siapa? Halo fans suara Juventini, perkenalkan gua Adi Juventini dari Jakarta Barat. Oke, ada Adi dari Jakarta Barat dan satu lagi dengan yang pakai jersey dengan siapa? Ya, halo halo semuanya, saya Bustan Juventini dari Jakarta. Nanti kita balas Napoli ya di kandang kita. Kita harus menang nih. Oke, ya ini adalah misi balas dendam ya. Nah, Juventus bertemu lagi nih di Giornata 22. Konteksnya jauh lebih kompleks dari sekedar yang udah ada. Tapi sebelum gue pengen ngasih pendahuluannya dulu, gue pengen promo dulu bahwa yuk join membership ya supaya teman-teman bisa bergabung bersama kita. Kita ngobrol banyak di grup WhatsApp kita. Wah, grup WhatsApp ngobrolin 36 jam, gak mati-mati ya. Ngobrolin Juventus terus. Apalagi pas pertandingan rame banget. Terus juga kita ada QR yang kalian bisa scan untuk mendukung suara Juventus ini bisa hidup. Dan jangan lupa share, like, and subscribe. Oke, kita lanjutin lagi. Jadi di klasemen juga Serie A jaraknya juga cukup tipis ya. Posisi ketiga tuh Napoli ya. Sementara posisi kelima tuh Juventus yang poinnya beda sama 1 poin ya sama sama Roma ya. Posisi 4 ya. Bener nggak? Beda poin 1 poin kan. Nah, Ya, 4342. kalau dari peta klasemen, kalau ada yang menang di salah satunya, kalau Juventus menang mempermudah keempat besar. Kalau Napoli kalah juga mempersulit untuk Scudetto. Ya, jadi dua-duanya punya efek nih. Kalau Napoli menang ya dia akan terus bagi konten Scudetto. Kalau Juventus kalah, waduh ini benar-benar empat besar aja kayaknya susah payah nih. Jadi kira-kira begitulah hasil dari kalau antara menang dan kalah. Dan dari sisi performa, grafik kedua tim sebenarnya tidak ada yang superior. Tidak ada yang 5 pertandingan terakhir itu menang semua, nggak ada. Dari Napoli sendiri, catatan 5 laga terakhir juga benar-benar amburadul ya. Untuk kelasnya Napoli sebagai mantan juara, dia baru menang sekali. Dan Juventus justru kalau 5 pertandingan terakhir overall masih banyak menangnya nih. Gitu. Nah, tapi yang jadi masalah adalah dua-duanya berangkat dari hadir Liga Champions, dan setelah habis pertandingan Juventus vs Napoli ini juga dua-duanya juga akan mempersiapkan lagi Liga Champions, di mana kalau Napoli sendiri mereka masih belum aman, kalau Juventus sebenarnya sudah lebih aman. Jadi faktor-faktor ini juga harus diperhitungkan. Belum lagi faktor Antonio Conte yang kalau ngomongin liga juga nggak bisa diabaikan, ada caranya sendirilah dia bisa eksis di liga ya. Berbeda kali Conte itu nggak bisa di turnamen kayaknya ya. Dia cuma bisanya di liga ya kayaknya ya. Nah, faktor Conte juga nggak bisa dianggap sembarangan. Jadi dua-duanya sama-sama habis bertanding, ini adalah hal yang sangat fair. Terus dua-duanya juga harus menyiapkan lagi pertandingan selanjutnya, tetapi dengan situasi yang sangat-sangat berbeda. Nah, pertanyaannya dengan tren performa terkini yang sama-sama sehabis habis laga Liga Champions, tapi khususnya buat Juventus, habis menang nih lawan Benfica yang udah berkali-kali, udah bertahun-tahun kita nggak pernah menang, akhirnya menang. Ada nggak sih ngaruh sehabis pertandingan lawan Benfica ini untuk menaikkan moral melawan Napoli, ataukah sebenarnya
sulit-sulit aja nih lawan Napoli. Apakah ada ngaruh nggak sih? Terus yang pertanyaan kedua gua, Napoli lagi trennya buruk nih. Apakah ini menjadi satu satu momen kita bisa mengalahkan Napoli saat ini, ataukah sebenarnya Napoli tetap kuat-kuat aja nih, nggak ngaruh sama momen buruknya, karena ini big games buat Napoli jadi berbeda. Nah, kalau menurut Adi gimana dua pertanyaan gue tadi? Apakah ada ngaruh nggak nih hasil pertandingan habis Benfica dan momen Napoli yang lagi jelek ini, apakah bisa kita manfaatkan atau sebenarnya Napoli nggak ngaruh di big games? Silakan Adi. Kalau soal ngaruh sebenarnya gini, kita kan pernah euforia menang 5-0 ya lawan Cremonese sebelumnya. Habis itu kita away tuh ke Cagliari ya. Tim overconfidence, pede menang akhirnya kita jeblok lah di match itu gitu. Dan pertandingan lawan Napoli ini kan sebelumnya kita menang lawan Benfica, dalam quote unquote kita dapat 3 poin di Turin menang lawan Benfica. Terus tiba-tiba kita akan menghadapi big game lagi ya, fourth place rivalry ya, kalau empat besar kontender kita tuh ketemunya di Turin lagi gitu. Apalagi di paruh pertama tuh kita kalah gitu kan. Dan ini sebenarnya jadwal ini dejavu dengan tahun lalu Mota di season yang lalu ya. UCL dulu, terus Napoli, terus UCL lagi gitu. Jadi nggak tahu kenapa Legia bisa bikin jadwal yang mirip-mirip dengan musim lalu gitu jadwalnya Juve ini. Bedanya cuman kalau musim lalu kita mainnya di Maradona, kalau musim ini kita mainnya di Turin. Secara mental mungkin Juve lagi bagus-bagus ya, habis menang percaya diri bagus, tapi kita nggak tahu bahwa ya di Serie A semua partai itu berat, tough game kalau gua. Kenapa? Kita nggak ada yang nyangka Juve dengan 78% penguasaan bola bisa hasil negatif lawan Cagliari. Mungkin sebagian Juve ini ngomong, "Ah, itu hoki doang." No, itu nggak ada hokinya. Ketika kita overconfidence, di sinilah yang akan jadi titik lemahnya Juventus. Apalagi banyak eh, pemain-pemain yang sering dalam tanda kutip blunder ya, untung tidak dimanfaatkan sama lawan gitu, karena banyak passing-passing yang eh, apa berbahaya, risky passing yang di mana ya itu sebenarnya berbahaya buat Juve sendiri. Untung tidak dalam tanda kutip tidak kebobolan. Nah, lawan Napoli kita nggak bisa di kondisi yang seperti itu lagi gitu, karena kalau lu mau ngejar empat besar, ya kita harus fight di match ini. Kenapa? Karena rival empat besar lagi Milan sama Roma itu akan adu adu fight juga setelah match lawan Juve lawan Napoli. Kecuali Inter yang akan menghadapi Pisa di pertandingan hari Sabtu. Jadi benar-benar ketika Inter main duluan, yang Juve akan main setelah Inter di besokan hari. Jadi ini adalah pertandingan yang menurut kita nggak bisa kehilangan poin lagi. Hasil seri pun sama dengan kekalahan. Apalagi dengan kondisi Napoli yang secara apa namanya, hasil pertandingan 5 pertandingan terakhir tuh jelek ya. Apalagi kan Napoli juga balik dari Copenhagen dari Denmark terus dengan kondisi yang hasilnya mengecewakan gitu. Jadi mungkin ini akan jadi pertandingan yang keras buat kedua tim, apalagi Conte akan punya motivasi besar di match ini gitu kan. Apalagi sebagai ex legend Juventus, dan dia akan datang sebagai pelatih di tim yang musim lalu juara. Jadi benar-benar dia akan mempersiapkan match ini seperti dia di match pertama, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan dijalankan sama Spalletti di match ini, apakah dia dengan formasi uji coba lagi atau the winning game, artinya dengan pakai pemain-pemain yang udah biasa bermain di 3 pertandingan sebelumnya, atau sedikit rotasi. Karena kita akan away ke Monaco setelah pertandingan ini ya. Tentu Liga Champions kita masih aman untuk playoff, tapi kalau untuk mengejar at least dapat apa rank tinggi di jadwal Champions League itu, ya kita harus bisa menang maksimalnya di Monaco. Nah, bagaimana adjustment Spalletti di 2 game ini pasca Benfica ya, ini yang harus dilihat gitu. Apakah masih tetap dengan skuad utama main full terus baru diganti setelah ngegolin, atau bagaimana merotasi sedikit-sedikit. Karena kalau secara mental Juve pede banget pasti di game ini karena habis menang, tapi ya kita nggak tahu apa yang akan dilakukan Conte di ruang gantinya Napoli untuk menghadapi match sebesar ini gitu gitu. Oke ya, jadi ngaruh ada, tapi yang penting jangan sampai overconfidence ya, karena kita juga nggak pernah nyangka bahwa sehabis bantai 5-0 Cremonese, justru lawan Cagliari kita kepleset juga. Dan ya tadi bahwa ya gue juga meyakini bahwa Conte tetap Conte gitu, nggak bisa dibilang mudah juga melawan Napoli ini, apalagi walaupun dia trennya lagi jelek ya. Serta jelek-jeleknya memang belum kalah sih, tapi ya sejelek-jeleknya tetap nggak bisa gampang dikalahkan. Intinya sih gitu kalau gue pribadi ya. Nah, kalau dari Bustan gimana? Eh, Setelah habis pertandingan yang sangat menentukan dan kita akhirnya lolos playoff, ada nggak ngaruhnya itu ke pemain Juventus untuk menghadapi Napoli ini, dan tren buruk Napoli apakah bisa kita manfaatkan? Silakan, Bustan. Ya harusnya ngaruh sih untuk mentalitas pemain-pemain Juve, karena sebelumnya kan lawan Cagliari nggak bisa nyetak gol, dan di pertandingan kali ini juga bukan pertandingan yang mudah gitu untuk Juve bisa menang dan baru bisa nyetak gol setelah di babak kedua di menit 50-an ya. Dan dengan Juve bisa nyetak 2 gol dan bisa menang dan bisa juga lolos ke
playoff Liga Champions gitu untuk babak selanjutnya, itu tentu bisa jadi moral booster ya untuk pemain-pemain Juve sendiri bahwa mereka juga bisa nih untuk mencetak gol lagi, bisa untuk bermain bagus lagi gitu, dan ini tentunya akan jadi modal berharga untuk pertandingan lawan Napoli ya. Jadi kalau misalnya kemarin itu lawan Benfica seri, ini tentunya mental pemain Juve itu akan susah gitu untuk menghadapi big match ini. Dan dengan moral booster itu Juve bisa menghadapi big match ini, diharapkan bisa lebih bagus lagi ya. Tentunya tidak untuk apa namanya, tidak untuk meremehkan lawan, karena ini bagaimanapun Napoli adalah juara musim lalu, dan ini termasuk big match ya yang akan menentukan nasib Juve juga. Dan ini tentunya jadi em, apa namanya, pertandingan yang penting untuk Juve, dia dihadapi oleh Juve. Mengenai Napoli sih, ini kan sebenarnya Napoli di fase yang buruk ini karena banyak pemain yang cedera juga ya, termasuk David Neres yang lagi perform tapi cedera, akhirnya Napoli agak turun, dan pemain lain juga kayak Politano dan Amir Rahmani terakhir ya yang cedera juga, sehingga mau nggak mau kalau di Anguissa udah sektor, main belum sih Anguissa? belum belum. Masih cedera juga berarti. Masih cedera. Kalau di sektor lain sih, di back sih lumayan sih ada itu, masih bisa di backup pemain lain. Tapi kalau untuk di sektor terutama di penyerang ya, penyerang di dua dua pemain di belakangnya striker itu, kalau si Conte main 3-4-2-1, itu yang di belakang striker itu yang agak kurang. Karena sekarang itu kemarin terakhir mengandalkan Antonio Vergara, pemain muda ya, dan satu lagi si siapa nama, Elif Elmas di pertandingan sebelumnya ini eh, agak masih belum terlalu terbukti juga sih. Itu sih yang kelemahannya Napoli sebenarnya ya, dengan keterbatasan pemain karena banyak pemain yang cedera. Tapi mungkin kalau tengahnya itu karena masih ada ini juga sih, McTominay dan Lobotka ya, sehingga bisa terus cuma lumayan membahayakan juga, dan masih ada Spinazzola juga di situ. Dan di pertandingan ini sih, sebenarnya Napoli ada banyak gitu momen-momen di belakang di mana mereka kalah di pertandingan sebelumnya atau di Liga Champions kalah, tapi bisa bounce back lagi di Serie A gitu dengan nggak tahu, pendekatan mental yang bagus dari Conte, ataupun dia juga bisa meramu lagi taktiknya gitu, mereform lagi taktik yang baru untuk permainan Napoli, sehingga bisa bounce back lagi tuh Napoli. Kemarin kan sempat ada juga momen Napoli itu pemainnya cedera, tapi akhirnya bisa dirombak taktiknya dan bisa works. Bisa jadi sih si Conte juga akan mencoba cara baru lagi gitu. Apalagi setelah kemarin pertandingan yang kurang bagus ya di Liga Champions. Bisa jadi sih akan ada perubahan lagi. Tapi nanti kita lihat aja pertandingan ini seperti apa. Oke, jadi kalau lo lihat bahwa Conte juga kesulitan karena banyaknya pemain pentingnya yang cedera ya. Iya. Yang paling ini kan berasa De Bruyne dari awal-awal ya. Gilmore Hmm. masih main nggak sih? Gilmore masih cedera nggak sih? Cedera semua, cedera. Cedera Gilmore masih kayaknya. cedera. Jadi ya ini ya itu kan kita nggak ada yang tahu kalau dia cedera ya apakah bisa Juventus mengambil kesempatan ini, ya mudah-mudahan bisa gitu. Tapi ya sekali lagi gue dari awal juga kasih tahu yang kita lawan ini adalah pelatih yang sudah pengalaman di liga dan sudah proven di liga ya. Memang kalau Conte di turnamen memang nggak ada provennya ya, nggak ada pembuktiannya. Tapi kalau Conte di liga ini konten yang berbeda gitu, jadi nggak bisa dianggap mudah juga gitu. Nah, kita ke materi kedua lebih dalam mengenai permainan Napoli karena Napoli perlu kita kulitin supaya bagaimana peluangnya, bagaimana kesempatan yang bisa kita raih di sana. Napoli ini adalah tim yang juga salah satu yang tim yang posisinya tinggi, jadi bermain menyerang, bermain mendominasi juga. Harusnya pertandingan ini seru ya, karena kalau Juventus tetap dominan, Napoli tetap dominan, berarti ini akan ada jual beli serangan. Angka possessionnya nggak mungkin salah satu dominan, pasti antara 50 something atau 40-an sekian. Nggak mungkin ada yang 30, nggak mungkin ada yang 20 bahkan. Harusnya begitu ya, karena posisinya saling-saling berbagi bola. Tapi yang membuat Napoli ini berbahaya adalah passing mereka tuh sangat cepat. Kalau setelah gua kulitin datanya, mereka passing sangat cepat, sangat vertikal, dan mereka sering sekali mencari third man run gitu. Jadi orang ketiga di mana mereka passing ke A ke B tapi tiba-tiba dia langsung ke C. Jadi ini sangat-sangat progresif bolanya sangat-sangat berbahaya sekali kalau Juventus tidak bisa membaca itu. Dan Napoli yang paling penting adalah mereka juga bisa dibobolkan, dan tapi data yang paling menarik adalah Napoli selalu kebobolan di dalam kotak penalti. Itu yang nantinya akan jadi pertanyaan. Tapi buat Juventus sendiri, Juventus adalah tim yang paling datanya paling tinggi membuat kesalahan diri sendiri. Ya, paling tinggi. Kalau kita lihat datanya mereka bikin kesalahan. Nah, apakah Juventus akan balik lagi membuat kesalahan diri sendiri?
Ya kesalahannya macam-macam ya. Ada yang back pass lah, ada yang ya kemarin nggak fokus lah kipernya. Jadi apakah kesalahan ini akan terulang lagi? Tapi sebelum itu, pertanyaannya tadi ya, bagaimana kita membobol Napoli dengan cara kita masuk kotak penalti? Karena Napoli hanya bisa dibobol kalau dalam kotak penalti. Nggak bisa lewat lewat tendangan sudut dari jarak jauh, nggak bisa ternyata. Dia harus dalam kotak penalti. Bagaimana caranya bisa membongkar itu biar bisa masuk dalam kotak penalti? Apa yang lo lihat untuk bisa kita lakukan ke arah sana? Adi, silakan Adi. Sebenarnya kan gol kalau dalam kotak penalti, gol Yildiz di Maradona kan dari kotak penalti dia. Bagaimana dari setup skema open play yang bagus gitu. Jadi sebenarnya untuk mencah itu kan kita butuh kreativitas kan. Bagaimana di depan tuh cair, fluid, nggak monoton, nggak cuman crossing gitu. Yang kita lawan Cagliari crossing banyak banget, terus corner banyak banget, tapi nggak ada hasil karena yang polanya cuma segitu doang gitu. Lawan Benfica kita akhirnya main dengan pendekatan bola-bola pendek tapi lewat tengah gitu. Akhirnya ya dengan 2 sentuhan kita bisa masuk kotak penalti. Artinya kalau kreativitas lini tengah ini dan lini depan ini bisa bagus gitu ya, kayak 2 game kayak lawan Benfica, ya kita bisa menang lawan Napoli gitu. Asal satu, kurangin pemain back pass, asal asal passing-passing di kotak-kotak kotak penalti itu, kotak-kotak sendiri itu. Bagaimana build up salah passing itu, kena trap sama Benfica. Untung nggak gol ya, dalam tanda kutip kita nggak kebobolan. Kalau kita itu kebobolan di awal, kejadian lagi kayak waktu lawan Leki kan, bola-bola salah passing juga akhirnya kebobolan. Jadi hal-hal kecil ini harus dikurangin sama Juve. Kalau pengen pengen build up, ya build up yang benar, jangan asal buang bola ke depan, asal bola kasih ke tengah, akhirnya benar-benar di intercept lawan, terus kita di counter lawan. Jadi kalau emang mau lewat Napoli ya kita mainnya pelan gitu, pelan dari bawah pelan ke atas, nanti kalau udah dapat space lagi baru dipassing ke depan. Jangan diusahakan, jangan asal langsung direct direct aja, karena kan kita nggak tahu nih apakah Conte pakai strategi yang sama dengan sama waktu di Maradona dengan yang nanti di Turin. Kalau formasi taktiknya sama, berarti kan oh, tanda kutip Napoli akan nge-press Juve dari depan gitu. Kayak kayak waktu kita itu dia, apakah Juve bisa build up lagi dari bawah gitu. Apakah dengan nanti apa lini depannya David bisa perform kayak lawan Benfica babak kedua atau gimana? Kita nggak tahu situasinya seperti apa nanti. Karena kita bicarain taktiknya Spalletti, kita tahu bakal mainnya seperti ini. Conte kita nggak tahu apakah akan yang dibawa dia di match ini. Apa dia akan main pragmatis atau dia akan main tetap ball position kayak biasanya, atau mungkin lebih bermain dengan gaya yang lain. Jadi kita nggak bisa ngeraba Napoli secara apa ya, secara data gitu. Karena datanya emang begitu, tapi aktual di lapangan tuh kadang Napoli tuh mainnya nggak sesuai yang data itu. Kadang main di luar unpredictable karena dia punya pemain yang kita nggak tahu. Alif Elmas bisa ketularan Lobotka mainnya di Maradona, kita nggak tahu kan. Jadi ada pemain-pemain yang secara nama mungkin biasa aja tapi punya semangat, mentalitas yang mainnya jago banget itu. Ini yang kita harus tahu. Kita lihat apakah Vergara, Elif Elmas akan main di posisi 10, Spinazzola main di wingback kanan, akan kita lihat Gutierrez di wingback kiri. Bagaimana nanti Di Lorenzo mainnya seperti apa, kita nggak tahu nanti di match ini seperti apa pemain-pemain yang tadi gitu. Karena ya si Conte akan berusaha main dengan pola yang dia, dan Juve harus bermain dengan cara yang waktu ngegolin, yang Yilis ngegolin itu di apa di Naples itu. Karena kalau kita main masih bola-bola seperti biasa, ya agak sedikit sulit. Kenapa kan eh, dengan penetrasi inilah Juve bisa ngegolin lawan Napoli itu. Kita dapat peluang pertama, kalau misalnya shoot on goal pertama, Pak, ke gawang pertama ya, yang gol gol Yilis itu jadi langsung jadi. Nah, ini yang harus dicoba terus-menerus sama dilatih sama Spalletti untuk persiapan lawan Napoli. Kalau ini juga masih masih stuck, ya Juve mungkin nggak akan ngegolin kecuali lewat servis ya, mungkin dari penalti karena penetrasi Yildiz yang gagal, atau mungkin ya kita dapat bola-bola scrimmage dari corner gitu Bang Jeki. Oke, jadi kalau misalkan kita mengacu sama pertandingan Napoli pertama saja, kita memang betul secara data kita bisa golin di dalam kotak penalti. Apa yang dilakukan sama Yildiz itu kan sesuai ya sama apa, relate sama apa yang disampaikan. Cuman tadi gue juga menarik juga, tadi gue juga sempat bilang bahwa Juventus banyak bikin kesalahan-kesalahan dan Adi juga melihat itu. Dan ini jangan sampai terjadi dihukum lagi nih sama kesalahan diri kita sendiri kan gitu. Aneh bener. Kalau emang kalah tuh gara-gara kita sendiri tuh paling aneh deh. Kalau kalah karena mereka jago mau diapain lagi kan. Pokoknya kalau kita kalah karena kitanya bikin kesalahan tuh kayak sayang banget gitu loh. Kalau gue pribadi ikut mengomentari pertanyaan ini bahwa yang paling penting adalah bagaimana Juventus sekarang men-set shoot-nya itu benar-benar ya shoot-nya Juventus sudah shoot on goal, rata-rata shoot on goal. Tapi bagaimana sekarang ditingkatkan lagi dia bisa melihat, membaca kiper, membaca arah. Ya kayak kemarin kan shoot-nya Thuram sudah bagus. Gue sih percaya bahwa Juventus bisa masuk ke dalam kotak penalti. Cuman yang paling penting adalah
setelah shootnya kan gitu. Nah, shootnya kalau bisa ya kayak Thuram kemarin tuh bagus tuh waktu lawan Benfica, kan akhirnya menjadi gol. Dan shootnya Yildiz rata-rata sih emang shoot on goal sih. Maksudku pemain-pemain yang lain lah selain Yildiz. Yang yang nembak burung lah, yang kemana lah, yang keblok. Kalau Yildiz sih rata-rata di save keeper ya. Temen kalau yang parah itu kan yang bukan shoot on goal kan. Kalau shoot on goal terus ditepis sama skipper emang jago lagi berarti kipernya. Itu. Kalau Bustan sendiri gimana? Bagaimana kita mampu nggak masuk ke dalam kotak penalti dan kita bikin gol di sana? Iya, kalau dibilang mampu sih ya mampu-mampu aja ya, karena selama eranya Spalletti kan permainannya Juve itu lebih apa namanya ya, lebih unpredictable gitu, pola passingnya itu agak sulit gitu untuk dibaca lawan kalau dalam permainan terbaiknya, termasuk kemarin lawan Sassuolo, lawan Cremonese. Tapi itu kan lawan klub kecil ya, lawan klub gede itu harus lebih ditingkatkan lagi ininya, kualitasnya gitu. Dan dengan pola-pola seperti itu sebenarnya bisa membuat Juve lebih apa ya, lebih mudah lah, lebih bisa lah untuk masuk ke kotak penalti lawan dan menciptakan peluang gitu. Kalau kemarin kan benar tadi yang dibilang Bang Jeki ya, bahwa Juve itu agak sulit gitu untuk menyelesaikan peluang gitu kan, karena banyak peluang-peluangnya yang akhirnya bisa jadi gagal jadi gol gitu. Itu yang harus diperbaiki juga. Dan tadi juga sempat dibilang bahwa apa banyak kesalahan-kesalahan di belakang yang nggak penting ya. Itu sih yang harus dihindari juga gitu. Dan untuk bisa menang lawan Napoli, untuk bisa mendominasi dan banyak bikin peluang-peluang, itu tentu pemain-pemain, semua pemain itu harus bisa perform gitu. Jadi jangan cuma pemain ini, jangan cuma pemain ini. Biasanya kan Yildiz doang yang perform, yang lain enggak gitu. Nah, mudah-mudahan di pertandingan kali ini sih kayak Miretti perform, Chico bisa perform, Weston McKennie perform, David juga perform sehingga bisa menciptakan lebih banyak peluang dan bisa menciptakan lebih banyak gol lagi gitu di gawang Napoli. Itu sih. Dan Ya, kalau secara permainan sih kalau bisa sih jangan terlalu high press ya. Jangan terlalu tinggi gitu garis pertahanan, karena emang Napoli lumayan berbahaya juga dengan bola-bola passing directnya itu, yang memanfaatkan apa counter attack yang cepat, itu agak berbahaya juga sih di Napoli. oke, jadi tantangannya memang semua bisa perform bareng-bareng itu sulit. Setiap tim juga ada aja ngalamin yang si Anu doang yang nggak perform segala macam. Kecuali kita udah setting di WE kan bisa tuh hijau semua. Kalau di PES kan bisa tuh hijau semua. Emang Kalau itu Cambiaso itu, ya Cambiaso itu pasti beberapa pertandingan ini ya ada aja gitu iya. blundernya. Itu emang tantangan setiap tim gimana perform bareng-bareng. Emang gue yakin kalau Juventus perform bareng-bareng jago. Cuman kan masalahnya gak setiap pertandingan perform bareng-bareng itu dialami setiap tim gitu. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya masih mengenai strategi dan game plan tapi singkat saja. Prediksi kalian, apakah Napoli benar-benar main all out nih, yang mengincar kemenangan sekali, agresif sekali, ya rata-rata posisi yang tadi gue bilang rata-rata di atas 50%, ataukah lebih hati-hati menyimpan tenaga karena mereka masih punya PR Liga Champions? Prediksi lu seperti apa di singkat aja? Lebih hati-hati apakah Ah, mereka all out? gua sih mikirnya all out di liga ya, karena kayaknya Conte udah mikir UCL gue lepas, gue langsung fokus liga. Karena kalau pun gue menang lawan Chelsea juga belum tentu lolos kan. Ah, Atau belum menang tentu lawan, lolos. ya kan poinnya 11 kalau menang. 11 poinnya Napoli. Iya, betul. Oh, Iya, belum poinnya tentu 11 lolos. itu. Ada lagi yang poin 9 kan, di batasnya Napoli ada yang poin 9 tuh. Hmm. Jadi ya kalaupun dia menang, dan Chelsea juga pasti butuh menang karena buat top 8. Jadi Iya, biar bener-bener dia. ya game-game of gambling. Mikir Conte mending gue lepas UCL, gue fokus liga, gue juara lagi back to back, kan itu lebih penting buat daripada UCL buat dia gitu. Oh, jadi lu merasa memprediksi bahwa mereka akan all out ya di Turin ya? Iya. Oke, nah kalau Bustan sendiri gimana? Mereka masih sisa, mereka punya game penting yang harus dipikirin kalau menurut kita ya, yaitu ya UCL yang dia belum jelas nasibnya. Tetapi di sini ada big games. Prediksi lu mereka akan all out atau lebih bermain hati-hati karena se-all outnya Conte ya bermain menyerang memang di atas 50%, mainnya gila juga gitu loh. Nah, menurut lu gimana? Setuju sih dengan Bang Adi tadi bahwa Conte ini dan Napoli akan all out di Liga itu, karena peluangnya di Liga Champions kan udah bisa dibilang tipis gitu. Dan tentunya Conte tahu ya apa namanya kelebihan dan kekurangannya dia gitu. Apalagi dengan banyak pemain yang cedera sekarang, tentu dia ya mau nggak mau harus memilih lah prioritas, ini mau prioritaskan di Liga atau di Liga Champion, karena kan agak sulit kalau misalnya dia mau ini ya mau merebut dua-duanya gitu. Dan dia juga tahu kan selama ini kan kalau dia bisa fokus di liga dia bisa maksimal gitu. Kalau dia terpecah dia
agak agak kesulitan juga, dan itu kan terbukti bertahun-tahun, dan harusnya dia udah tahu dan mungkin akan memilih untuk lebih fokus di liga gitu sih. Oke, jadi kalau outlet liga harusnya pertandingan ini jadi seru ya. Nah, Karena iya tuh. Napoli akan lebih banyak menyerang Juventus ya kalau outlet liga ya. Ya Oke, bisa gua kesulitan Juve, ah bisa kesulitan Juve-nya. ya kalau gua berpikir Conte di liga tetaplah Conte, nggak bukan bukan mediocre gitu. Maksudnya mereka tetap menunjukkan jati dirinya yang berbahaya. Nah, kita ke pertanyaan terakhir seperti biasa kalau setiap preview selalu ada eh, formasi atau line up starting dengan tipikal seperti Napoli ini. Ya bisa saja Miretti mungkin cadangan atau langsung Chico. Atau menurut lu seperti apa? Kabal juga udah main. Bisa aja juga Kabal yang main. Cambiaso nggak? Ya nggak tahu juga ya. Tapi kayaknya tetap Cambiaso deh. Nah, menurut Bustan gimana formasi dan starting? Formasi ada berubah atau tetap sama udah seperti biasa atau starting biasanya sih berubah-berubah kalau starting. Silakan, Bustan. Kalau Napoli ini kayaknya seperti biasa deh, kayak yang kemarin lawan siapa namanya, Liga Champions Benfica lawan Benfica. empat Kalau empat prediksiku sih seperti itu ya, empat dua karena tiga satu. kalau mau Chico masuk duluan dan misalnya Miretti masuk belakangan, Miretti kadang agak kurang sih kalau dia masuk belakangan gitu, babak kedua misalnya. Agak kurang impactful. Dia lebih impactful kalau main dari pertama atau nggak main sama sekali. Itu, dan Chico biasanya kan babak kedua juga bisa lebih impactful ya, apalagi dengan kecepatannya dia bisa apa namanya mengeksploitasi pemain-pemain lawan yang udah capek gitu di babak kedua. Itu sih. Jadi maksud lu masih melihat Miretti yang main ya, bukan Chico ya? Masih. Dan maksudnya kan kalau Miretti-nya nggak perform, masih bisa masukin Chico gitu. Kalau Chico-nya nggak perform, uh, kemungkinannya sih Miretti kurang sih. Kayaknya nggak pernah dia masuk babak kedua dan ngasih impact. Itu sih. Jadi lu lebih ngeliat Miretti karena Miretti jadi pemain super sub tuh malah lebih nggak memungkinkan ya dibanding Chico ya, Iya, lebih kurang sih kalau lebih jadi kurang ya. super sub. Kalau Cambiaso nggak mungkin ada dicadangin lah ya. Kayaknya sih enggak ya. Karena Kabal juga nggak maksimal sih, kemarin kan turun, kurang juga sih Kabal ini. Beberapa kali salah operan juga. Dan ada momen yang counter dia juga ya nggak bisa manfaatin dengan bagus. Itu sih masih agak kurang sih kalau Kabal. Di pertandingan kali Oke, ini apalagi berbahaya ya. Krusial gitu. oke, ya. Itu dari Bustan bahwa Miretti ya sisanya hampir sama ya. Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, eh, Thuram, ya itu udah jadi mesin-mesinnya Juventus ya. Thuram, Locatelli, depannya berarti Yildiz, David ya. Cuman Iya. perbedaannya ada di Miretti saja nanti apakah tetap main atau dengan Chico ya kita nggak tahu. Nah kalau Adi sendiri gimana? Apa yang apakah akan frontal perubahannya ataukah ya udah pasti antara itu aja antara Miretti atau Chico atau lu punya pandangan lain lagi? Sebenarnya kalau untuk yang siapa yang mau main itu kan tergantung taktik adjustment apa yang mau dipakai Spalletti di match ini. Kalau lu pengen main mengkontrol pertandingan yang benar-benar menahan ball possession Napoli at least 50-50, ya lu butuh pemain tengah yang bisa pegang bola, bisa nahan bola gitu. Dan yang kita butuhin emang Miretti untuk main itu gitu. Kecuali kalau kita pendekatannya untuk main ya udah gue main transisi nunggu ditahan dulu ntar Napoli masuk gue counter attack ya kita butuh Ciku. Jadi tergantung adjustment apa yang mau dipakai Spalletti di match ini. Kita punya kemewahan itu yang dimana ya kita tahu lah kalau Napoli dengan keterbatasan skuad khususnya banyak pemain-pemain yang cedera otomatis kita bisa tahu nih siapa yang akan main di match lawan Juve. Sedangkan Juve masih punya banyak pemain yang bisa main nanti di pertandingan ini. Apakah tiba-tiba kita nggak tahu Zegrova mungkin dicoba nanti starter kita juga nggak tahu. Tapi kalau gua tergantung adjustment apa yang mau dipakai Spalletti di match ini. Kalau yang pengen mau ngadu penguasaan bola, pengen ada pemain yang bisa nahan bola ya Miretti wajib starter. Tapi kalau cuma untuk ngejar transisi game ya kita butuh Chico karena Chico suruh nahan bola pasti nahan bola ke samping ke sayap terus gocek-gocek itu yang selalu seperti dimainin kayak gitu kan yang kita butuh itu nahan bola tahan bisa screening bola siapa teman yang gua akan passing ke siapa nih gua akan ngebuka ruang buat siapa yang dibutuhin sama pemain kayak Meret yang kita ada saat ini ya kalau gua nggak bisa milih siapapun tergantung adjustment Spalletti di match ini tapi harapan gua ya Spalletti harus ngirit-ngirit strategi lah. Ngirit-ngirit fisikal pemain apa yang mau main di gaspol di awal atau main dengan sistem ya Chico nanti babak kedua Miretti atau dibalik gitu. Jadi tergantung apa yang mau dimainin di game ini. Ini game berat yang kesalahan kecil
kita bisa kalah di Turin gitu soalnya. Jadi sebenarnya polanya udah kebentuk ya Mas Paletti. Paling yang berubahnya tinggal Miretti sama Chico Ya, doang. karena itu yang Karena puzzle yang semuanya, belum ada ya. iya, karena semuanya udah hampir plotnya udah begitu ya, kayaknya nggak mungkin berubah Iya, ya. Plotnya, puzzle itu tinggal satu pemain itu. Ini siapa nih gue mau mainin ini siapa gitu di posisi ini gitu. Yang itu iya. aja belum pasti. Karena David mau diganti Kopenda udah nggak mungkin, masih mending David. David Kalau paling Dusan sembuh memungkinkan. kan Dusan kan itu. David memungkinkan gantinya malah ke Dusan. Dusannya juga masih Ya. cedera. Jadi memang Hmm. hari ini untuk beberapa hari ke depan sampai sebelum ada pemain lagi yang lebih perform lagi, ya memang poinnya Spalletti hanya memilih doang aja tadi ya seperti kata Adi, mau ke Chico atau mau ke Miretti, udah tinggal dua ini doang. Gitu sampai nanti kalau ada Mercato datang ya, kalau misalkan Ya. Yusuf Nesri datang atau Mateta, whatever lah, mungkin itu bisa jadi perubahan lagi gitu. Tapi kalau untuk soal Napoli ya memang fokusnya tinggal dua doang sih. Lu mau mainin Miretti apa mau mainin Chico gitu loh. Kalau gue pribadi gue malah pengennya awalnya Chico gitu karena kalau dengan data tadi kan kita eh, Chico ini kan emang maniak masuk dalam kotak penalti doang, cuman emang kadang-kadang nggak bener aja ngesutnya. Ya, gue lebih senang Chico di awal-awal gitu. Tapi ya kita lihatlah nanti apa yang terjadi. Oke, ada lagi dari Bustan sama Adi? Cukup, Cukup. cukup. Oke, prediksi skor apakah kita mampu menang, draw, atau kalah? Dari Adi berapa? Prediksi skornya? Ya, menang tapi ada golnya ya 2-1 lah. Kita juga kebobolan karena blunder-blunder kecil. Masih blunder ya. Kalau Bustan? Sama paling 2-1 sih. Masih kebobolan sih. Ya karena Ini. biar gimana pun kan tadi harusnya sejalan ya sama yang lo tadi bilang ya kan dia all out dengan dia all out harusnya dia bisa mendapatkan gol ya kecuali mereka Apalagi nggak all out kan. mereka juga masih lumayan berbahaya di set piece dan ya masih PR-nya Juve sih untuk Iya kalau defending mereka set Dan nggak piece. Lukaku udah comeback ya. Lukaku udah comeback tadi di lawan Copenhagen ada di bench. Berarti apakah Iya, masuk di babak kedua? Kudus kita nggak tahu. iya. iya berarti tengahnya mereka sih Lobotka, Anguissa, Enggak, bisa Lobotka enggak. sama McTom doang yang McTom fit. oh Lobotka itu Anguissa belum ya. Belum. belum. Waduh, Anguissa Gilmore cedera, Aguisa cedera, KDB cedera. ya Itu untung benar-benar sih habis itu. Anguissa itu emang megang bolanya kuat banget sih. David Itu Neres memang juga belum fit. Jadi nggak ada pemain yang rusak di match pertama sih kemarin. Spalletti itu ngebikin tiga trio gelandang tengah waktu mereka Scudetto emang udah top banget sih. Anguissa, Lobotka, sama siapa yang ke Inter? Zelensky. Ah, Zelensky. itu udah beda tiganya beda karakter dan wajar lah waktu itu mereka Scudetto sih. Mantap Spalletti. Oke, itu aja teman-teman dari gua dan dari Adi Bustan. Gua rasa cukup. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Mudah-mudahan bisa kita terus menang. Ya tadi yang gue prolog di awal ya bahwa kalau kita menang empat besar kita akan mempermudah. Tapi kalau kita kalah, buset susah payah ini. Empat besar. Karena Romanya lagi Bisa lawan peringkat siapa? 7 ya? Roma Romanya lawan Milan. Roma Romanya lawan lagi lawan Milan. Milan. Romanya lagi lawan Eh, Milan. Oh. mm, Ya. Tapi dikejar bisa Como. iya disalip Como bisa disalip Como emang. Dikejar Isi 2 Como. poin sama Como. Nah, tapi kalau kita menang, ya mempermudah memang keempat besar. Iya. Cuman ya si Conte-nya yang jadi cuap-cuap lagi nih. Nggak apa-apa. Iya, karena mereka Contenus Crew itu jadi berat gitu. Internya kan lawannya Pisa ya, Internya lawan Bisa. Pisa. Bisa. Iya, bener. Emang saatnya Inter lagi naik poinnya kalau kalau kita lawan Napoli terus Roma lawan Milan, ini ada perubahan sih pasti harusnya ya, harusnya. Ya minimal kita bisa nyalip Roma nih kalau Milan sama Romanya seri lah minimal. Atau kalah lah Romanya. Ya kita lihat aja deh. Seru sih kayaknya weekend ini ya untuk lihat hasil. Oke, itu aja dari gua dan kita sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa share, like, and final of the day. Forza 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 Juve. Juve. Juve.